edisi 3 November 2020. Beragam informasi akan kami hadirkan untuk Anda seputar Sulawesi Tenggara bersama saya Ilmar Gita Sari Dan saya Vita Morisa Putri. Inilah informasi selengkapnya. Pemirsa, inilah informasi pertama. Kementerian Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Dinas Kominfo Sultra menggelar seminar pembentukan pandu digital UMKM cerdas di masa pandemi secara daring pada 21 Oktober 2020. Kementerian Kominfo bersama Dinas Kominfo Sulawesi Tenggara sukses menggelar seminar pembentukan pandu digital UMKM cerdas di masa pandemi secara daring pada Rabu 21 Oktober 2020. Acara secara resmi dibuka oleh Ibu Agista Aryani Alimazi SE, selaku Ketua Dekranasda Provinsi Sulawesi Tenggara dan menghadirkan beberapa narasumber, di antaranya Kepala Dinas Kominfo Sulawesi Tenggara M. Ridwan Badala, perwakilan dari staf khusus Menkominfo bidang digital dan SDM Dewi Meisari, dan Direktur Inixindo Didik Partono Rudiarto. Dalam sambutannya, Ketua Dekranasda Sulawesi Tenggara mengatakan bahwa industri kerajinan merupakan salah satu sektor yang paling terpukul di masa pandemi COVID-19. Namun dengan adanya program Pandu Digital UMKM Cerdas di masa pandemi ini, menjadi angin segar bagi produk-produk kerajinan yang saat ini masih belum optimal. Kami berharap pada tahap selanjutnya, di tingkat Sulawesi Tenggara, Dekranasda dapat menjalin kerjasama yang lebih konkret dengan pengelolaan program Pandu Digital, sehingga target-target kita menjadi lebih jelas dan juga terukur. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara seminar dan workshop daring pembentukan pandu sektor UKM dan UMKM saya nyatakan dibuka dengan resmi. Dan saya berharap semoga kita semua senantiasa diberi kekuatan, kesempatan, kesehatan, dan petunjuk untuk bisa terus berpartisipasi dan berkontribusi bagi UKM dan UMKM, terutama para pelaku usaha kerajinan untuk Provinsi Sulawesi Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera secara berkelanjutan. Dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke lokasi panen tebu sekaligus meresmikan pabrik gula di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Presiden Joko Widodo meninjau lokasi panen tebu sekaligus meresmikan pabrik gula yang berada di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara dalam kunjungan kerjanya pada Kamis 22 Oktober 2020. Presiden menyebut bahwa investasi untuk membuka kebun tebu dan pabrik gula terintegrasi tersebut merupakan sebuah keberanian yang patut diapresiasi. Selain keberanian tersebut, satu hal yang perlu digarisbawahi ialah investasi tersebut nyatanya mampu menyerap ribuan tenaga kerja lokal sebanyak 15.000 tenaga kerja. Membuka industri, membuka pabrik gula, dan yang paling penting membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Ini poin yang paling penting yang ingin saya garis bawahi. Dalam sambutannya, Presiden menjelaskan bahwa saat ini kebutuhan komoditas gula di Indonesia mencapai 5,8 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, baru sebanyak 2,1 juta ton yang mampu diproduksi di dalam negeri. Sedangkan sisanya masih harus mengandalkan impor. Sehingga dengan adanya pendirian pabrik gula di Bombana ini patut dihargai karena akan mengurangi impor gula yang artinya bisa memperbanyak devisa negara dan memperkuat neraca transaksi berjalan.
Pabrik gula yang pengerjaan konstruksinya dilakukan pada tahun 2017 silam ini sudah mulai berproduksi pada Agustus 2020 kemarin. Adapun kapasitas pengelolaan tebu yang mampu dilakukan pabrik tersebut ialah sebanyak 8.000 ton can per day yang mampu ditingkatkan hingga 12.000 ton can per day. Dengan kapasitas tersebut, pabrik mampu memproduksi gula kristal putih sebanyak 800 hingga 1.200 ton per hari. Dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara melaporkan. Pemirsa, setelah meresmikan pabrik gula di Bombana, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menuju wilayah Kota Lama Kendari untuk meresmikan ikon baru Kota Kendari, Jembatan Teluk Kendari. Jembatan Teluk Kendari yang pengerjaannya dimulai pada 2015 lalu telah siap digunakan dan akan menjadi ikon baru di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Dalam kunjungan kerja ke provinsi tersebut, pada Kamis 22 Oktober 2020, Presiden Joko Widodo berkesempatan untuk meresmikan beroperasinya jembatan sepanjang 1,34 km itu. Dengan demikian, daya saing akan semakin meningkat sehingga Sulawesi Tenggara, khususnya Kota Kendari, menjadi semakin menarik untuk pengembangan usaha-usaha baru. Hadirnya jembatan yang menghubungkan kawasan pelabuhan Kota Lama dengan Pulau Bungkutoko dan Kecamatan Poasia tersebut mampu memangkas waktu perjalanan secara signifikan. Hal tersebut pada akhirnya juga akan mengurangi biaya transportasi masyarakat di dua daerah yang dihubungkan jembatan itu. Jembatan Teluk Kendari juga akan terhubung dengan jalan nasional dan jalan lingkar luar Kota Kendari sepanjang 40 km yang menghubungkan Kota Kendari dengan Kabupaten Konawe sehingga akan mempermudah mobilitas kendaraan logistik dari kawasan pelabuhan baru di Pulau Bungkutoko yang menjadi bagian pengembangan Kota Kendari. Dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara melaporkan. Masih dengan geliat aktivitas pemerintah dalam peresmian JTK pekan lalu, pasukan pengamanan Presiden Republik Indonesia bertandang ke kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka sinergitas pengamanan kunjungan Presiden Indonesia Joko Widodo. Dalam rangka pengamanan kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, maka Pas Pampres dalam beberapa hari telah melakukan hubungan kerjasama dan permintaan bantuan kerjasama dengan Diskominfo Provinsi Sulawesi Tenggara pada Rabu 21 Oktober 2020. Didahului dengan surat kerjasama dengan permintaan bantuan berupa jammer atau alat pengacak signal yang dimiliki Diskominfo. Kemudian sehari sebelum Presiden Republik Indonesia datang, maka tim yang diwakili oleh Koordinator Pas Pampres berkunjung ke Diskominfo dan ditemu langsung oleh Kepala Dinas. Pada pertemuan ini disepakati bahwa Diskominfo menyertakan beberapa personil dalam bentuk dua regu, yakni tim sandi yang dikoordinir Kepala Bidang Persandian Drokarding untuk membantu mengamankan saat kunjungan tersebut. Yang kedua, tim liputan yang dikoordinir Kepala Bidang IKP dalam rangka menyuplai informasi dan dokumentasi untuk keperluan media massa. Dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara melaporkan. Pemirsa, studi banding Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara, Muhammad Ridwan Badala SPDMM, melakukan studi banding ke Dinas Kominfo Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam rangka rencana pembangunan Command Center Diskominfo Sulawesi Tenggara di tahun 2020. Kamis 22 Oktober 2020, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara M. Ridwan Badala SPDMM melakukan studi banding ke Dinas Kominfo Kabupaten Badung, Provinsi Bali dalam rangka rencana pembangunan Command Center Diskominfo Sultra di tahun 2022. Pusat Pelayanan Informasi Terintegrasi dan Satu Pintu merupakan salah satu pilar pembangunan Dinas Kominfo Provinsi Sultra tahun 2020. Berkenaan dengan hal tersebut, infrastruktur dasar yang harus disiapkan adalah Command Center sebagai pusat pelayanan informasi.
Dinas Kominfo Kabupaten Badung Provinsi Bali adalah salah satu dinas yang dapat dikatakan sudah sangat maju dalam pengembangan dan pengelolaan media dan comment center. Melalui jaringan fiber optik yang mengintegrasikan 11 unit gedung di area perkantoran Kabupaten Badung hingga jaringan yang keluar sampai ke desa dan rumah-rumah adalah salah satu terobosan yang dilakukan Kominfo Kabupaten Badung dalam pengembangan jaringan internet masuk rumah. Koordinasi kali ini disambut baik oleh Bapak Iketut Alit Astamaja selaku Kepala Bidang E-Gov Kabupaten Badung yang menjadi bidang pengelola comment center. Dalam kegiatan kali ini, M. Ridwan Badala SPDMM berharap Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara dapat membangun comment center yang canggih dan dapat mengintegrasikan seluruh pelayanan informasi lingkup pemerintahan Sulawesi Tenggara sehingga kedepannya pusat layanan informasi dapat dilakukan secara terpadu dan satu pintu. Dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Haji Alimazi SH meraih penghargaan pimpinan visioner dalam Indonesia The Best Innovative Figure dan Potential Destination Award 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa. Hari ini Jumat 23 Oktober 2020 bertempat di Haris Hotel and Residence Sunset Bali akan diadakan acara Indonesia The Best Innovative Figure Award 2020. Dalam kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Seven Media Asia ini, Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Haji Alimazi SH akan diapresiasi dalam bentuk penghargaan sebagai figur kepala pemerintahan dengan inovasi terbaik tahun 2020. Berikut liputan selengkapnya. Jumat 23 Oktober 2020, bertempat di Haris Hotel dan Residence Sunset Road Bali, Seven Media Asia menyelenggarakan event Indonesia The Best Innovative Figure dan Potential Destination Award 2020 yang dihadiri oleh para pimpinan daerah, pimpinan usaha, rekan media, dan masyarakat. Acara ini merupakan ajang untuk mengapresiasi kerja keras para pemimpin di Indonesia dalam melakukan inovasi perubahan untuk kemajuan pemerintahan di daerahnya. Pada acara ini, Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Haji Alimazi Sarjana Hukum mendapat apresiasi dalam bentuk penghargaan sebagai The Best Innovative Government Figure 2020. Dalam kesempatan kali ini, hadir pula sebagai tamu undangan dari pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara, yakni Kepala Biro Pembangunan Bapak Haji Beli dan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sultra M. Ridwan Badala SPDMM, yang sekaligus mewakili Gubernur Provinsi Sultra dalam penerimaan penghargaan tersebut. Saya, Ridwan Badala, Kepala Dinas Kominfo Sulawesi Tenggara, mewakili Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara. Pertama, ucapan terima kasih kepada Seven Media Asia yang telah memberikan apresiasi sehingga mendapatkan penghargaan sebagai salah satu Gubernur yang inovatif. Selanjutnya juga ucapan permohonan maaf Bapak Gubernur. Sedianya kami sudah setting hari ini beliau hadir, tetapi kemarin Presiden Republik Indonesia meresmikan jembatan dari jembatan terpanjang ketiga di Asia. Sebenarnya di Asia Tenggara, maksud saya, sepanjang 1,4 km. Selain itu, beliau juga menyampaikan beberapa prestasi yang telah diraih oleh Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, yang salah satunya adalah berhasil menjadi salah satu provinsi terbaik yang dapat mengatasi kasus COVID-19 yang dapat dilihat dari meningkatnya angka kesembuhan di Sulawesi Tenggara. Tanggapan saya bahwa secara pribadi sebagai Kadis Kominfo Sulawesi Tenggara, saya mengapresiasi Seven Media Asia yang telah betul-betul melakukan sharing terhadap jejak digital kepala daerah yang ada di Indonesia, dan alhamdulillah hasil dari jejak digital itu salah satu yang terbaik adalah Gubernur Sulawesi Tenggara dan mendapatkan penghargaan sebagai salah satu gubernur yang memiliki visi terhadap pembangunan ekonomi, wisata, dan satu lagi penanganan COVID yang baik. Oke, terima kasih. Dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara melaporkan.
Pemirsa, sehari setelah menemani Presiden Joko Widodo meresmikan jembatan Teluk Kendari, Gubernur Ali Mazzi bertolak ke Jakarta guna melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama pinjaman daerah pada Jumat 23 Oktober 2020. Perjalanan infrastruktur Gubernur Sulawesi Tenggara Haji Ali Mazzi Sarjana Hukum terus berlanjut. Sehari setelah menemani Presiden Joko Widodo meresmikan jembatan Teluk Kendari, Gubernur Ali Mazzi segera bertolak ke Jakarta pada Jumat 23 Oktober 2020. Di Gedung Shahid Sudirman Center, Jakarta Pusat, Gubernur Ali Mazzi melakukan pertemuan lanjutan dengan PLT Direktur Utama PT SMI, Edwin Syaruzat. Usai pertemuan, Gubernur Ali Mazzi dan Dirut SMI Edwin Syaruzat melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama pinjaman daerah dengan persetujuan pinjaman senilai 388 miliar rupiah lebih. Gubernur Ali Mazzi menyatakan bahwa pencairan RIDF ini menandai segera dimulainya kembali pekerjaan konstruksi tahap 2 RSK Jantung dan Pembuluh Darah dengan target penyelesaian 2 tahun. Menurut Gubernur Ali Mazzi, rumah sakit khusus ini tidak saja akan bermanfaat bagi masyarakat Sulawesi Tenggara, namun juga bisa menjadi fasilitas rujukan untuk penyakit jantung dan pembuluh darah, untuk kawasan Indonesia Tengah dan Timur, dan dari sisi lainnya mampu menunjang pendapatan asli daerah. Dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara melaporkan. Pemirsa, terkait langkah pemerintah dalam menekan peredaran hoaks dan menyebarkan informasi yang akurat dalam ranah pemerintahan, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara membentuk tim sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja dalam upaya mensosialisasikan Undang-Undang Cipta Kerja di lingkup wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Selasa 27 Oktober 2020, rapat pembentukan tim sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja dipimpin oleh Sekretaris Daerah Dr. Haja Nur Endang Abbas dan didampingi oleh Asisten 1 Bapak Dr. Andes Basiran MSI dan Asisten 3 Bapak Dr. Andes Laode Mustari MSI. Surat keputusan tim sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja ini dibacakan oleh Asisten 1 Dr. Andes Basiran MSI. Dalam surat keputusan tersebut, tim sosialisasi terdiri dari 6 klaster, yakni Kepala OPD, Akademisi, TNI, Polri, dan lembaga vertikal lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam rapat ini disepakati bahwa untuk melakukan sosialisasi, seluruh tim dapat menggandeng aktivis mahasiswa dan bersinergi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama agar sosialisasi dapat terlaksana dengan aman dan dapat diterima baik oleh semua pihak. Dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara Ibu Haja Nur Endang Abbas melakukan proses mediasi perseteruan antara Koperasi TKBM Karya Bahari dan Koperasi TKBM Tunas Bangsa Mandiri Pelabuhan Kendari. Tenaga kerja bongkar muat atau biasa disingkat dengan TKBM merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dari masalah transportasi umum masyarakat. Berbicara tentang koperasi TKBM adalah berbicara tentang 3 hal berbeda yang digabung jadi satu, yaitu koperasi, tenaga kerja, dan bongkar muat. 3 hal tersebut memiliki aturan tersendiri dan masing-masing menguatkan antara satu dengan yang lainnya, serta aturan yang satu tidak boleh dipertentangkan dengan hal yang lainnya, melainkan harus dicari solusi penyelesaiannya. Untuk itu, pada hari Selasa 27 Oktober 2020, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan proses mediasi perseruan antara Koperasi TKBM Karya Bahari dan Koperasi TKBM Tunas Bangsa Mandiri Pelabuhan Kendari. Dalam himbauannya, Sekda Sultra Haja Nur Endang Abbas mengatakan bahwa hal itu dilakukan untuk mengatur jalannya ekonomi serta kepastian hukum terhadap 2 koperasi tersebut. Jika tidak diatur, khawatirnya nanti masalah ini akan bisa berakibat pada kegiatan ekonomi serta dampak negatif di kalangan masyarakat. Dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengikuti puncak hari peringatan Sumpah Pemuda yang ke-92 yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan diselenggarakan secara virtual dari Istana Kepresidenan Republik Indonesia pada Rabu 28 Oktober 2020.
Puncak peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-92 tahun 2020 ini, upacara dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan diselenggarakan secara virtual dari Istana Kepresidenan Republik Indonesia pada Rabu 28 Oktober 2020. Dalam upacara ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga turut mengikuti secara virtual langsung dari Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara dengan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sultra Haja Nur Endang Abbas, Ketua DPRD Abdurrahman Saleh, jajaran Forkopimda dan beberapa tamu undangan. Hari ini kita memperingati peristiwa yang sangat bersejarah, 92 tahun lalu, ketika para pemuda dari seluruh penjuru Nusantara menyisihkan perbedaan di antara mereka yang beragam suku, agama, dan bahasa daerah untuk bersumpah menjadi Indonesia yang satu. Satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Kini 92 tahun telah berlalu, semangat Sumpah Pemuda harus terus menyala. Dalam arus besar globalisasi, yang sering terjadi adalah persaingan yang sengit antar negara dan juga antar individu. Tidak jarang kompetisi itu berujung pada upaya saling mengalahkan, saling menghancurkan. Hal itu menjadi energi negatif yang merugikan kita semuanya. Sumpah Pemuda justru membawa energi positif yang menyatukan. Persaingan dan perbedaan tidak harus membuat kita melupakan adanya masalah-masalah bersama, kepentingan-kepentingan bersama, maupun tujuan-tujuan bersama. Yang semuanya bisa kita selesaikan dengan cara bersatu dan bekerja sama. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, bersatu dan bekerja sama adalah kunci untuk mencapai Indonesia maju. Upaya-upaya untuk menjaga persatuan harus terus kita lakukan. Menjadi Indonesia tidak cukup hanya dengan menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Kita harus bekerja sama merawat keindonesiaan. Keindonesiaan harus selalu dijaga dengan semangat solidaritas dan rasa persaudaraan. Kita harus saling membantu satu sama lain dalam semangat solidaritas. Tidak ada Jawa, tidak ada Sumatera, tidak ada Sulawesi, tidak ada Papua. Yang ada adalah saudara sebangsa dan setanah air. Persatuan harus terus kita perjuangkan dengan menghargai perbedaan, menjaga toleransi, serta menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Untuk mewujudkan Indonesia yang satu, kita juga harus bekerja sama membangun Indonesia secara adil dan merata. Membangun Indonesia sentris dengan membangun dari pinggiran, dari desa, dari pulau terdepan hingga perbatasan. Dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara melaporkan. Pemirsa, Sabtu 31 Oktober 2020 bertempat di Rumah Jabatan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Sekretaris Daerah Ibu Haja Nur Endang Abbas mewakili Gubernur Sulawesi Tenggara dalam konferensi pers terkait upah minimum Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2021. Nilai upah minimum Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2021 ditetapkan tidak mengalami kenaikan atau sama dengan nilai UMP tahun 2020. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Sultra Dr. Haja Nur Endang Abbas yang mewakili Gubernur dalam konferensi pers di Rumah Jabatan Gubernur pada hari Sabtu 31 Oktober 2020. Tindak lanjut dari apa yang telah dilakukan, langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Dinas Nakertrans terkait dengan penetapan upah minimum. Tentunya penetapan upah minimum ini seperti kita ketahui bersama, setiap tahun harus ditetapkan oleh pemerintah. Ini bagian dari sebagai
jaring safety net atau jaring pengamanan dalam rangka untuk memberikan kepastian baik bagi buruh, kepastian upah, kepastian dalam melaksanakan kegiatan, baik bagi pekerja, buruh maupun pengusaha yang tentunya harus ditaati oleh seluruh instansi ataupun yang terkait dengan kegiatan-kegiatan ini. Ada beberapa hal kemudian latar belakang kenapa kemudian pemerintah menetapkan upah minimum ini, antara lain bahwa secara nasional pertumbuhan ekonomi saat ini mengalami kontraksi sebesar minus 5,32%. Untuk Sulawesi Tenggara pada khususnya mengalami kontraksi minus 2,34%. Ya, ini kita lebih baik dibanding Sulawesi Selatan yang hari ini melebihi pertumbuhan ekonomi minus dengan nasional. Sulawesi Selatan, negara tetangga kita, negara atau provinsi tetangga kita daerah, ini 5,4 terkontraksi. Ya, ini menunjukkan bahwa melihat perekonomian yang ada di Sulawesi Tenggara ini masih berjalan, walaupun memang banyak hal yang terdampak terkait dengan pandemi ini. Lalu kemudian konsumsi masyarakat juga mengalami ataupun dapat dilihat menjadi minus 5,51%. Ini secara faktual kita bisa melihat di berbagai lokasi kegiatan ekonomi, baik di pasar, di mal dan sebagainya, itu kelihatan bahwa memang tingkat daya beli masyarakat itu menurun. Lalu kemudian investasi turun secara nasional 8,81%. Namun demikian di Sulawesi Tenggara ini investasi kita menaik. Sampai triwulan kedua saat ini kita sudah berada pada mencapai target 100%, malah kondisi sekarang sudah mencapai 115% dari target yang telah ditetapkan sebelumnya. Belanja pemerintah juga turun. Saya kira ini memang kami pun di Provinsi Sulawesi Tenggara ini kita mengalami defisit sebanyak 284 miliar dari target pendapatan yang secara keseluruhan, baik dari transfer pemerintah pusat maupun dari pendapatan asli daerah, sehingga kami pemerintah provinsi berupaya dengan keras bagaimana melihat celah-celah fiskal, bagaimana melihat potensi-potensi yang kemudian bisa meningkatkan pendapatan asli daerah itu sendiri. Impor juga turun. Hal-hal inilah kemudian pemerintah pusat mengambil langkah-langkah ataupun memandang perlu menetapkan upah minimum di tahun ini. Sampai hari ini ada 25 provinsi termasuk Provinsi Sulawesi Tenggara ini sudah menetapkan, dan 9 provinsi sampai hari ini juga belum memberikan ataupun belum ada kesimpulan terkait dengan upah minimum ini seperti yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum provinsi tahun 2021 berdasarkan surat edaran nomor M-11-04-10/2020 tentang penetapan upah minimum tahun 2021 pada masa pandemi coronavirus disease COVID-19. Dan saya kira seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa Sulawesi Tenggara adalah salah satu dari 25 provinsi yang mengikuti ketentuan pemerintah pusat. Dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara melaporkan. Pemirsa, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara, M. Ridwan Badala SPDMM, meraih penghargaan sebagai tokoh inovatif layanan digital pada ajang Kendari Pos Award 2020. Sabtu 31 Oktober 2020, bertempat di Gedung Kendari Pos, penggelaran Kendari Pos Award tahun 2020 diselenggarakan.
Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Haja Nur Endang Abbas, para pejabat pemerintahan lingkup pemerintah Provinsi Sultra, para pemenang penghargaan Kendari Post Award 2020 dan rekan-rekan media massa. Dalam kegiatan ini, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Dr. Haja Nur Endang Abbas sangat mengapresiasi kegiatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira ini luar biasa Pak, karena memberikan ruang atau mendorong bagi kami semua insan yang ada di pemerintahan untuk bekerja lebih baik lagi. Saran saya Pak Irwan, Pak Direktur Komisaris, kemudian saya kira dibuat kriteria yang lebih tinggi lagi grade-nya. Sehingga dengan demikian semuanya akan berlumba-lumba, semua akan memperlihatkan kinerja yang terbaik, utamanya kami dari OPD, untuk meraih penghargaan seperti ini. Kegiatan berlangsung pada puncak acara, yaitu penyerahan award bagi para pemenang penghargaan Kendari Post Award tahun 2020. Kendari Pos dengan bangga mempersembahkan award kepada M. Ridwan Badala SPD MM, Kepala Dinas Kominfo Sulawesi Tenggara sebagai tokoh inovatif layanan digital. Baik, itu tadi ke-8 orang penerima penganugerahan tokoh inovatif tahun 2020. Dan selanjutnya kami persilakan kembali kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah disebutkan namanya untuk mengambil tempat di atas panggung. Disilakan. Selanjutnya, Bapak M. Ridwan Badala, SPD MM, dimohon untuk mengambil tempat. Kami mohon kesediaan dari Komisaris Kendari Pos, Ibu Deniari Rahma Arwihana SE, untuk menyerahkan penganugerahan kepada Selamat kepada Bapak Rendrini, kemudian juga Bapak M. Ridwan Badala yang telah menerima penganugerahan, dan juga Ibu Dr. Budianti Kadida Dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara melaporkan. Pemirsa, demikianlah Garbarata sepekan edisi 3 November 2020. Saya Irma Dwitasari dan saya Vita Morisa Putri beserta kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.